Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diandra Putri Herlambang dengan NIM 192231085 akan memaparkan mengenai survei konsumsi pangan dengan metode Weight Food Record. Pertama-tama akan saya mulai dengan pendahuluan, yaitu konsumsi pangan berperan penting dalam menentukan kecukupan gizi dan status kesehatan seseorang. Untuk menilai asupan gizi secara akurat, dilakukan survei konsumsi pangan dengan metode Weight Food Record yang melibatkan penimbangan makanan secara langsung. Metode ini dapat memberikan gambaran mengenai kecukupan energi, makronutrien, dan mikronutrien, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi pola konsumsi individu maupun kelompok dewasa awal. Kemudian berikut adalah biodata responden individu dengan nama Fani Natalia Haryono. Kemudian berikut adalah formulir dari Weight Food Record dan perhitungan asupan gizinya, di mana data asupan gizi diperoleh dengan membandingkan hasil survei melalui tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI, kemudian DKBM, Survei atau label informasi gizi pada kemasan di makanan dan minuman kemasan yang dikonsumsi oleh responden. Kemudian berikut ada rata-rata asupan dari responden. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis kecukupan energi responden yang dilakukan dengan cara menghitung IMT, menghitung BMR, kemudian menghitung SDA, dan yang terakhir menghitung energi aktivitas fisik. Berikut adalah pemenuhan energi responden menurut UNPG, di mana responden memiliki kebutuhan energi sebesar 2.325 kalori per hari, namun hanya mengonsumsi 1.095 kalori atau sekitar 47% dari standar UNPG. Hal ini tergolong defisit berat karena asupan energi jauh di bawah kebutuhan. Kemudian berikut adalah analisis kandungan gizi makro responden, di mana karbohidrat masih sangat kurang dengan asupan sebesar 124,6 gram, kemudian protein berada pada batas yang cukup namun masih perlu ditingkatkan dengan asupan sebesar 58,2 gram, dan asupan lemak tergolong kurang dengan asupan sebesar 44,8 gram. Secara keseluruhan, asupan makro belum seimbang dan energi harian kemungkinan tidak terpenuhi optimal. Berikut adalah analisis kandungan gizi mikroresponden, di mana asupan zat besi hanya 3,8 mg sehingga kurang, asupan kalsium juga belum mencukupi, asupan zinc masih kurang, kemudian untuk asupan natriumnya masih sangat rendah, untuk asupan vitamin A-nya sangat kurang, kemudian untuk vitamin C-nya jauh di bawah kebutuhan, dan untuk gulanya hanya sebesar 9 gram sehingga tergolong rendah. Berikut adalah validasi data asupan energi responden. Dapat dilihat ada tabel Goldberg Cutoff menunjukkan bahwa asupan energi responden lebih rendah dari kebutuhan BMR-nya, sehingga menghasilkan rasio 0,80 yang berada di bawah batas minimal 1,2. Hal ini mengindikasikan bahwa asupan energi tidak mencukupi kebutuhan metabolisme dasar, sehingga kemungkinan terjadi underreporting dalam pencatatan atau adanya defisit energi yang nyata pada pola makan responden. Kemudian berikut adalah rata-rata asupan kelompok, di mana rata-rata asupan gizi kelompok dihitung dari rekap data tiap responden. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan AKG untuk zat gizi mikro dan acuan gizi seimbang untuk zat gizi makro. Lalu berikut adalah analisis kandungan gizi makro dan mikro kelompok. Untuk asupan energi dan makronutrien responden belum memenuhi kebutuhan harian, dengan karbohidrat, protein, dan lemak berada di bawah rekomendasi. Pada zat gizi mikro, asupan Fe, kalsium, zinc, dan natrium juga masih rendah, sedangkan vitamin A dan vitamin C melebihi kebutuhan. Untuk asupan gula masih dalam batas yang dianjurkan, secara keseluruhan responden mengalami defisit energi dan kekurangan beberapa mineral penting, sehingga diperlukan peningkatan konsumsi makanan sumber energi, protein, serta mineral seperti zat besi, kalsium, dan zinc. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode, di mana pada kelebihan, metode ini tidak tergantung pada daya ingat responden dan dilakukan dengan penimbangan langsung, sehingga mengurangi kesalahan takaran. Kemudian data yang diperoleh bersifat kuantitatif dan memudahkan perhitungan asupan gizi secara akurat. Untuk kekurangannya sendiri, metode ini membutuhkan kerjasama dan kemampuan dasar membaca serta menghitung dari responden. Kemudian makanan yang dikonsumsi di luar rumah dan dalam jumlah kecil sering sulit dicatat atau ditimbang. Lalu responden juga dapat mengubah pola makan sehingga menimbulkan bias. Dan terakhir, proses pengolahan data yang memerlukan waktu yang cukup lama. Baik, yang terakhir adalah penutup. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil Weight Food Record pada individu dan 16 responden perempuan dewasa awal, rata-rata asupan energi dan makronutrien masih di bawah kebutuhan, dengan kemungkinan underreporting. Kemudian untuk karbohidrat dan lemak belum memenuhi standar yang dianjurkan. Pada mikronutrien, kalsium, zat besi, zinc, dan natrium masih rendah, sedangkan vitamin A dan C cenderung berlebih. Secara keseluruhan, pola makan kelompok kurang bervariasi dan belum optimal, sehingga diperlukan perbaikan untuk mencegah ketidakseimbangan gizi jangka panjang. Untuk sarannya sendiri, bagi responden adalah untuk meningkatkan asupan energi, protein, dan kalsium, kemudian memvariasikan, konsumsi buah dan sayur, dan jangan mengubah pola makan selama pencatatan. Bagi peneliti adalah berikan pendampingan agar pencatatan lebih akurat, kemudian lakukan penimbangan konsisten, dan gunakan alat bantu bila perlu. Dan terakhir, cek data secara berulang untuk meminimalkan, kesalahan. Baik, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.